wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri bunda-bunda. Perkenalkan, nama saya Siti Marin SPD, JKP Angkatan 9 dari Kabupaten Brebes, instansi TK Mutiara Bunda, akan menyampaikan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Saya mulai nih bunda-bunda. Sebelumnya saya akan bertanya, kalau kita mendengar budaya positif itu apa ya bunda? Kebiasaan maupun hal-hal baik. Nah, budaya positif di lingkungan TK itu seperti apa di antaranya? Ya, menerapkan hal-hal positif kayak jalan baik, terus sopan santun kayak gitu. Terus ada lagi? Kayak misal kalau baru ketemu tuh salaman. Terus masuk dalam kelas, mengucapkan salam, bertemu dengan teman atau guru bersalaman. Terus membuang sampah. Iya, membuang sampah pada tempatnya. Berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Terus cuci tangan sebelum dan sesudah makan atau sesudah kegiatan juga. Nah, itu diantara budaya-budaya positif di TK, iya, di sekolah TK. Nah, di sini sebelum saya menerangkan tentang budaya positif, alangkah baiknya saya akan menyampaikan tentang pemikiran filosofi KHD berkaitan dengan pendidikan. Nah, dalam semboyan KHD disebutkan yaitu ing ngarso sung tulodo ing madya mamungkaso tutpuri handayani. Ya, semboyan yang pertama itu ing ngarso sung tulodo, yaitu di depan sebagai teladan. Kita sebagai guru itu menjadi contoh. Jadi apa? Guru itu menjadi teladan, menjadi contoh. Misalkan kata pepatah apa? Guru kencing berdiri maka murid kencing berlari lebih apa? Iya. Jadi kita itu harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik kita. Nah, apa sih tujuan pendidikan menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara? Yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat itu ada dua macam, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu di mana anak tersebut berada, di mana anak tersebut dilahirkan. Nah, misalkan kodrat alam itu anak pegunungan tidak mungkin sama dengan anak-anak yang di kota, dan anak-anak yang di kota tidak sama juga dengan anak-anak yang berada di pegunungan atau di tepi pesisir. Jadi kodrat mereka berbeda, kebiasaan mereka yang mereka miliki juga berbeda. Nah, kodrat zamannya kita dituntut untuk bisa menuntun mereka mengikuti zamannya, seperti Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi kita harus bisa menuntun mereka. Tidak mungkin dahulu kala itu apa? Karena belum ada teknologi, jadi pembelajaran dahulu itu tidak seperti sekarang kita memperkenalkan teknologi. Kalau dulu mungkin dengan cara apa? Kayak misalkan dulu berkuda, sekarang harus bisa menggunakan motor atau bermotor. Jadi ada perbedaan mengikuti zamannya seperti itu. Dulu menggunakan media-media yang manual, sekarang menggunakan media teknologi seperti itu. Jadi harus bisa menuntun mereka sesuai dengan zamannya. Nah, di sini KHD mengumpamakan sekolah itu sebagai ladang ataupun tanah, dan sedangkan murid itu sebagai bijinya. Nah, kenapa?
tempat mereka belajar. Jadi ketika kita memberikan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, maka mereka pun akan menjadi baik. Seperti guru juga diibaratkan seperti petani, dan anak-anak tersebut seperti bijinya dan sekolahnya seperti ladangnya. Jika tanah atau ladang tersebut gembur, subur, maka biji tersebut akan tumbuh dengan subur dan baik. Jika ladang tersebut gersang, maka tumbuhnya tanaman tersebut juga tidak akan baik. Maka sebagai tugas atau kewajiban seorang petani itu berkewajiban memupuk, memperbaiki struktur tanahnya agar struktur tanah tersebut gembur, sehingga biji-bijian tersebut bisa tumbuh dengan baik dan subur. Nah, lanjut di sini budaya positif tadi sudah disebutkan bahwa di antara budaya positif di lingkungan TK itu banyak sekali nih, seperti kita mengajarkan doa-doa sebelum dan sesudah kegiatan, antri, mencuci tangan, masuk dalam kelas, itu sebagai budaya positif. Atau budaya positif itu adalah suatu kebiasaan atau keyakinan yang diyakini dan membangun, bersifatnya membangun. Nah, di sini budaya positif meliputi 6 hal, yaitu perubahan paradigma respon, yang kedua konsep disiplin positif, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, di sini sebelum lanjut ke materi, saya akan mengajak bunda-bunda untuk bermain cobalah buka. Nah, nanti bunda-bunda, Bunda Isti dan Bunda Fitri bisa saling bergantian. Nah, di sini contoh A akan menggenggam tangan. Nah, misalkan Bunda Fitri yang terlebih dulu menggenggam tangan, silakan Bunda Isti membukanya dengan berbagai cara, terserah Bunda Isti. Nah, Bunda Fitri terserah mau membukanya ataupun tetap mengepalnya, itu terserah Bunda Fitri. Silakan dicoba. Ya, silakan. Ayo, bisa memarahinya, bisa memberikan hadiahnya, mengiming-imingi hadiah, silakan. Boleh sini. Ayo. Buka dulu, tapi ini bukan dulu. Syaratnya ini bukan dulu. Tapi kok ini dikasih dulu. Tapi ini bukan dulu. Tapi dikasih dulu juga ya. Silakan. Tadi dikasih dulu ya. Ada nih buka dulu. Oke, silakan. Oke, silakan gantian. Silakan. Nggak mau kasih janji manis pokoknya. Boleh menggeliti, boleh membuat lelucon agar bisa membukanya, silakan. Dipanggil anak dulu. Ya, silakan. Iya, bisa membukanya? Enggak ya. Nah, di sini di permainan cobalah buka itu ada nilainya atau ada pelajarannya nih. Coba, tadi Bunda Fitri bisa membuka tangan Ibu Desti? Bisa. Soalnya tidak bisa. Oh, enggak. Tidak bisa membuka. Iya, tidak bisa. Apakah Bunda Isti bisa membuka tangannya Bunda Fitri? Bisa. Bisa kok. Oke. Kan hadiah. Iya, hadiah gitu. Nah, di sini ya, pertanyaan yang ketiga nih, jadi tadi Bunda Fitri tidak bisa membuka tangannya Bunda Isti. Nah, pertanyaan kedua, Bunda Fitri bisa dibuka tangannya oleh Bunda Isti. Iya, mengapa? Karena Bunda Isti mau kasih uang.
Iya, dan mengapa tidak bisa dibuka? Iya kan. Nah, itu alasannya ya. Nah, pertanyaan ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup perlahan-lahan? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Nah, ya. Nah, di situ kita membuka atau mengontrol diri kita mau membuka atau menutupnya itu sesungguhnya kita sendiri yang mengontrolnya, tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Seperti tadi Bunda Fitri mau dibuka karena mau, iya, mau dikasih uang, berarti iya, berarti ada apa namanya, ada dorongan dari luar, ya. Dia mau membukanya karena ada dorongan dari luar, yaitu ya tadi uang, diiming-iming uang. Jadi mau membukanya, sedangkan Bunda Isti tidak mau atau tidak bisa mau membukanya karena dia apa yang digenggamnya itu adalah suatu keyakinannya. Jadi tidak mau terpengaruh oleh orang lain seperti itu, karena kontrol itu ada pada diri saya. Jadi tersebut tadi sesuai dengan kebutuhannya, ya. Tadi Bunda Fitri membukanya karena ada iming-imingnya, ada hadiahnya, dan Bunda Isti ya karena tidak mau, karena itu adalah prinsipnya Bunda Isti. Nah, terus di sini di teori kontrol Dr. William Glasser, beliau itu seorang psikiater. Ya. Beliau meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, di situ diterangkan bahwa pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tadi misalkan kayak kegiatan pembelajaran, kamu harus menulis ini, kayak gitu, mengikuti tulisan ini, tapi anak tersebut tidak mau. Nah, itu tergantung dari bahwa murid itu sedang mengontrol dirinya dan guru tidak bisa memaksanya, kayak gitu. Nah, terus teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Untuk ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat itu konsepsi yang kedua. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol seperti tadi ya, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi bisa murid itu bisa berontak ataupun kata bunda kayak gini, kayak gitu. Contohnya banyak ya, maksudnya kita sudah mengajari A yang seperti ini, yang ada garis horizontal di atasnya, sedangkan di rumah diajari A yang bentuk garis vertikal dan garis lengkung, ya. Nah, anak tersebut di rumah kata bunda kayak gini kok, kayak gitu. Jadi tergantung kata bundanya seperti itu. Nah, terus di sini miskonsepsi yang ketiga itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa
buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kita sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Coba contohnya seperti apa, Bunda? Pesan negatifnya, iya seperti apa? Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Identitas gagal itu berarti identik dengan negatif. Contohnya? Oh, jadi respon aku itu negatif itu? Iya. Mungkin kalau pas kita ngeliatin anak dengan ada bicara tinggi, itu kan kayak merasa pikiran aku semua ya. Iya, kadang anak malah kayak rendah kayak iya, soalnya kayak guru itu kan kalau mungkin kalau pas lagi emosi kayak gitu terus nggak sengaja bicaranya itu nanti ditinggiin itu nanti bikin si murid loh kok bunda malah bilangnya kasar ya, kok bundanya marah-marah ya, iya, itu si anaknya malah jadi kurang. Ya itu diantaranya contohnya seperti itu ya. Nah lanjut miskonsepsi ya yang keempat itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu, seperti tergantung kita ya gitu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan perusahaan akan terbentuk. Ya, contohnya kita memaksa anak untuk diam, hakikatnya anak itu kan belajarnya berisi terus tidak di monoton duduk, jadi mereka hanya berapa menit Bunda ya? Sekitaran 5-10 menit bisa diamnya. Nah, selanjutnya mereka itu aktif, jadi kita tidak bisa memaksanya dan mereka bisa jadi akan menyadari bahwa hal tersebut tidak baik ya, maksudnya saya nggak mau dipaksa kayak gitu. Dan terus apa menimbulkannya apa? Permusuhan, sehingga mereka bisa marah-marah. Oh bunda ini jahat sama saya kayak gini, menyuruh-nyuruh intinya kayak gitu. Jadi mereka tidak merasa nyaman. Nah, terus di sini untuk selanjutnya yaitu perubahan dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ya, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di sini Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema, pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini dalam sebuah bagian dijelaskan ketika stimulus respon itu realitas atau
dalam stimulus respon. Dalam teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika ada orang baik berarti memiliki tujuan yang baik. Ada orang jahat memiliki tujuan jahat. Nah, seperti itu. Memiliki perilaku, semua perilaku memiliki tujuan. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, di dalam teori kontrol. Tapi kalau di dalam teori dalam stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya atau diri kita sendiri. Sedangkan dalam teori kontrol hanya kita yang dapat mengontrol diri kita. Nah, terus dalam stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, berarti kebalikannya tadi ya. Dan di teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, terus di dalam stimulus respon pemaksaan pada saat rujukan gagal. Terus tapi kalau dalam teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi itu berarti apa? Kerjasama ya. Dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jika misalkan konsekuensi, maksudnya jika saya melakukan ini, nanti konsekuensinya ini. Jadi ada kesepakatan seperti itu, kolaborasi. Nah, terus dalam stimulus respon itu ada model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol itu berpikirnya menang kayak gitu. Jadi kalau itu ada, misalkan ada suatu permasalahan itu ada yang menang dan ada yang kalah di dalam stimulus respon. Tapi kalau model berpikir menang itu ada di teori kontrol menang. Jadi ketika ada orang melakukan kesalahan, kita apa? Kenapa orang tersebut melakukan kesalahan? Nanti di yang kesalahan, misalkan ada anak yang memukul temannya, dan kita menyelesaikannya dengan kenapa kamu memukul dia, pasti ada alasannya. Dan alasannya apa? Nanti si yang dipukul pun akan memberikan jawaban seperti itu. Akhirnya kedua-duanya jadi sama-sama memahami dan akhirnya menang semuanya. Jadi saling memaafkan ya. Jadi kedua-duanya akhirnya menang. Nah, yang kedua yaitu disiplin positif. Nah, ketika Anda mendengar kalimat atau kata disiplin itu apa yang terbayang di benak benar-benar semuanya? Disiplin. Tertib sama bahasa tertib. Disiplin itu tertib, apalagi bisa jadi aturan. Nah, yang harus dilaksanakan. Nah, di sini makna disiplin. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Maksudnya apa, Bunda? Jadi disiplin itu berarti harus dari dalam diri kita sendiri. Kita merasa berkewajiban seperti itu. Nah, misalkan tidak muncul hal tersebut, maka pihak lain harus bisa mendisiplinkan kita. Jadi ada, kalau dari dalam diri kita itu namanya intrinsik karena kesadaran kita melakukan hal tersebut. Tetapi kalau orang lain yang ikut campur, berarti ada dorongan dari orang lain itu dari
seperti itu. Jadi kita melakukan hal tersebut karena ada dorongan dari orang lain atau disebut dengan ekstrinsik seperti itu. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Dayen Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Dayen menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar, dan kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Ya, murid itu berarti sama dengan pengikut ya. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya. Kita belajar berarti kita sadar bahwa dalam kita sekolah, berarti kita sadar bahwa sekolah itu ada aturannya. Kita harus mematuhinya dengan kesadaran seperti itu dari dalam diri kita. Dayen juga mengatakan bahwa arti asli dari kata disiplin itu juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Ya, kita sekolah berarti kita ingin seperti itu, ada tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin ini juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai seperti itu. Nah, terus seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kita seorang guru berarti kita disiplin waktu, disiplin administrasi sebagai rasa tanggung jawab kita seperti itu. Nah, terus nilai-nilai kebajikan universal yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Universal itu berarti kan bersifat keseluruhan, jadi bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Coba sebutkan Bunda, profil belajar Pancasila itu apa saja? Beriman, bertakwa kepada Yang Maha Esa, bertakwa kepada kebinekaan global, terus gotong royong, terus mandiri, kreatif. Iya, berarti ada 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa memahami ajaran agama dan menerapkan dalam hidupnya sehari-hari. Nah, itu maksudnya. Dan bernalar kritis, pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Nah, kebinekaan global, pelajar yang mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya dan tetap berpikir terbuka dalam berintegrasi terhadap budaya lain. Jadi berkebinekaan global itu terbuka dengan budaya lain, tapi kita tetap mempertahankan budayanya sendiri seperti itu. Tidak
maksudnya jadi pudar kayak gitu, tapi kita mengadopsi hal-hal yang baiknya seperti itu. Bergotong royong, pelajar yang memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela. Nah, terus yang selanjutnya mandiri. Nah, profil pelajar Pancasila mandiri, pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Nah, yang terakhir kreatif, pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, untuk selanjutnya dari sudah sampai di sini ada yang kurang paham atau mau ditanyakan? Apa dilanjut? Ya, yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Gimana? Keyakinan kelas itu kan kayak lebih ke dari kesepakatan anak-anak, terus mereka yakin mereka bisa melakukan itu, jadi namanya keyakinan kelas. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Jawabannya kemungkinan adalah untuk keselamatan. Nah, terus ada juga pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat dulu waktu COVID ini ya? Nah, kemungkinan jawabannya untuk Keselamatan dan kesehatan. Iya, untuk keselamatan dan kesehatan. Nah, di situ keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas itu dibuat dengan kesadaran dan kebersamaan. Jadi antara guru dan murid, bukan hanya guru yang membuat dan dilakukan oleh murid. Nah, di sini ada beberapa pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, peraturan biasanya ada namanya hukuman. Nah, ada penghargaan yang misalkan anak melakukannya maka akan dapat penghargaan atau hadiah. Nah, misalkan yang tidak, nanti mendapat hukuman. Nah, selanjutnya keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Nah, yang selanjutnya keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, untuk selanjutnya yaitu pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya apa saja, Bunda? Lima kebutuhan dasar manusia. Iya. Apa? Ada yang tahu? Makan. Makan, tempat tinggal. Terus? Belajar juga perlu. Belajar musik. Ya, itu diantaranya namanya apa? Namanya bertahan hidup. Itu termasuknya bertahan hidup karena makan, kita lapar berarti kita harus makan agar apa? Kita tetap hidup. Iya, harus ya, karena kalau kita tidak makan, tidak minum kan kita bisa meninggal ya. Jadi itu termasuk kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Nah, yang selanjutnya yaitu penguasaan. Kita memiliki kebutuhan penguasaan, jadi hak ya, hak kuasa seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya apa? Ada yang tahu lagi?
apa? kebutuhan hidup. Iya, kebutuhan hidup. Terus apa? Ya, di antaranya tadi bertahan hidup, penguasaan, terus bertahan hidup tadi di antaranya makan, terus minum, refreshing, jalan-jalan ya, apa atau healing katanya tadi. Terus belajar sih. belajar juga termasuk kebutuhan hidup. Terus merasa diterima atau disayangi, yang di situ kan misalkan apa, anak merasa di dalam kelas kayak dicueki atau begitu kan, kayak merasa tidak diterima ya, jadi tidak membuat nyaman anak. Nah terus yang selanjutnya penguasaan, kebutuhan pengakuan atau atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kebutuhan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Jadi anak bisa membuat misalkan kolase, wah bunda ini saya bisa, kayak gitu ya. Berarti kan ada pengakuan atas kemampuannya. Bunda saya bisa membuang sampah di tong sampah sendiri. Nah itu adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah terus yang selanjutnya kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru. Nah, seperti di kelas kita kan, misalnya kita memberikan pembelajaran, kita menyediakan beberapa media dan anak tersebut memilih kebebasan sesuai dengan pilihan mereka, seperti itu. Di antaranya contohnya seperti itu. Nah, kebebasan yang selanjutnya kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain bermain. Mereka juga bermain ya. Seperti itu. Untuk selanjutnya dari tadi penggunaan 5 kebutuhan dasar manusia, ada apa saja? Bilang kesenangan, Kebutuhan hidup, bertahan hidup, kebutuhan hidup, belajar, kebebasan, terus kemampuan disayangi, merasa disayangi, penguasaan, yaitu diantaranya ya. Kita jadi belajar dan memahami kebutuhan dasar agar kita bisa menciptakan pembelajaran di kelas kita dengan apa? Dengan memahami 5 kebutuhan dasar tersebut terhadap murid-murid kita.
Nah, untuk selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol sebagai penghubung. Nah, sebagai penghubung sudah ada benar? Sudah. Ya. Coba disebutkan Bunda sebagai penghubung. Seorang penghubung bisa menggunakan fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalani posisi penghubung senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghubung akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Jika tidak, melakukannya. Kamu selalu saja salah. Nadanya berarti apa? Lebih keras. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia penghubung. Itu biasanya nadanya suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari-jari menunjuk atau menghadap. Nah, itu sebagai posisi penghubung. Dulu mungkin kita pernah merasakannya waktu di SD ya. Nah, iya, ada dulu sampai guru itu marah karena berisik. Iya, bahkan bukunya dilempar seperti itu. Nah, terus membuat rasa bersalah. Coba Bunda Fitri dibacakan. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menambahkan kehadiran yang membuat orang lain merasa tidak bersalah atau berarti kata-kata yang dengan lembut itu seperti kayak ibu sangat kecewa sekali sama kamu, seperti itu. Dia menimbulkan rasa bersalah pada anak. Nadanya memelas atau halus atau bersedih, ya. Sehingga Pak anak tersebut merasa bersalah. Nah, terus untuk selanjutnya posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan kita berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, contohnya, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Kayak gitu maksudnya dengan bahasa seperti dengan teman supaya begitu. Misalkan itu di posisi teman. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ya seperti itu. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi misalkan guru tersebut berhalangan dari kantin guru yang lain tidak sama, jadi mereka tergantung hanya terhadap guru, misalkan wali kelasnya saja kayak gitu. Nah, teman biasanya nadanya lama, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan hasilnya apa dari
tersebut, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru lain. Nah, terus posisi selanjutnya itu sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Biasanya pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu peraturannya apa yang harus kamu lakukan, seperti itu. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, di sini pemantau itu biasanya nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Nah, bisa dibaca di situ contohnya nih, bunda-bunda, dan hasil dari posisi pemantau ini, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang di posisi pemantau itu ada peraturan dan konsekuensi. Konsekuensinya berarti murid itu sudah tahu, sudah paham, oh ya saya melanggar ini, berarti konsekuensinya ini, seperti itu. Nah, untuk posisi yang kelima yaitu manajer. Posisi yang terakhir ini, manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Ya, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali keyakinan kelas yang kita buat, seperti itu. Nada suara manajer itu tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid.
guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke mulut. Nah itu. Nah, untuk selanjutnya langsung saja nih, apa ada pertanyaan? Ya, segitiga restitusi. Ya, silakan dibuka. Proses 3 tahapan tersebut segitiga ya, didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu langkahnya pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Dalam teori kontrolnya, dalam menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Contohnya, nah di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, seperti itu. Jadi wajar jika kamu misalkan ada seorang anak yang dipukul dan mereka marah. Nah, itu berarti wajar karena manusiawi, seperti itu, menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah, yaitu di posisi teori kontrolnya semua perilaku memiliki alasan. Ya, tadi kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, misalkan tadi anak tersebut marah karena apa? Misalkan dijambak rambutnya, direbut mainannya, itu validasi tindakan yang salah. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu misalkan ketika anak merebut mainan anak, seperti itu kan bisa dengan meminjam, maksudnya minta izin dengan cara yang baik, seperti itu. Menanyakan keyakinan, ya contohnya kita semua memiliki motivasi internal. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Jadi misalkan tadi ada anak yang menjambak rambut temannya, sehingga anak yang dijambak itu marah atau memukul temannya. Nah, itu ditanyakan kembali dalam keyakinan kelas, berarti apa? Saling menyayangi. Jadi apa perbuatan marah ataupun tadi karena dijambak akhirnya marah, memukul, itu termasuk keyakinan kelasnya yang dilanggar apa, seperti itu, sehingga anak menyadarinya, sehingga dengan cara apa memperbaikinya, meminta maafkah atau menyadari kesalahannya, dan mereka menyadari keyakinan kelas yang sudah disepakati, seperti itu. Demikianlah diseminasi modul 1.4 budaya positif. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Terima kasih sebelumnya Bunda Fitri Nurhansi dan Bunda Tri Istiqomah atas waktunya yang sudah menyempatkan untuk saya menginisiasikan modul ini kepada Bunda-Bunda. Mudah-mudahan harapannya kita di lembaga kita bisa lebih baik lagi, budaya positif kita di lembaga juga baik. Tadi di pemecahan masalah dengan murid dalam segitiga restitusi kita bisa menjalankannya. Harapannya mudah-mudahan setelah kita bertambah maju. Terima kasih. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan dan berkolaborasi selalu dengan baik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.
dibuat oleh Bunda tanpa persetujuan dari teman-teman dan harus ditaati. Nanti kalau yang enggak melakukan peraturan berarti dapat sanksi. Nah, di sini juga ada kalimat menyajikan. Iya. Yang pertama kita menyebutkan peraturan kelas ya. Siap? Oke. Kaifa ikutin Bunda Yus. Peraturan kelas 1. Jangan datang terlambat. Iya, berarti kalau sekolah berangkatnya nggak boleh terlambat ya. Oke, yang kedua berangkatnya berarti dari rumah jam 6:30 lebih 1/4. Nanti sampai di kelas jam 7. Iya. Terus apa sayang? Iya. Yang kedua, jangan makan saat belajar. Ada yang makan saat belajar? Iya, karena apa? Nanti kalau makannya jatuh ke buku, bukunya jadi kotor. Jadi nggak boleh makan saat belajar. Jadi saya iya makannya saat apa tadi? Istirahat. Iya. Yang ketiga, yang ketiga tidak boleh merebut mainan kelas. Ya, Mas Januar, Mas Ipan, tidak boleh merebut mainan teman ya. Yang keempat, tidak boleh nakal sama temannya. Ada yang nakal? Ada yang nakal? Gak ada, Peter. Ada? Ipan nakal ya? Gak boleh ya? Terus yang kelima, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Buang sampahnya di mana? Peter sayang. Iya juga. Terus dari peraturan ini bersifat mereka video karena ada kata jangan dan tidak. Ya. Sekarang Makan goyang-goyang. Oh, bocahan apa kok nang kena? Bocahannya katon apa? Ya, Mas Zikri ya. Mas Zikri. Iya, Mas Zikri mainannya. Oke, sekarang kita rubah peraturan kelasnya menjadi kalimat yang positif. Yang pertama, jangan datang terlambat. Kalimat positifnya. Iya, berarti kalimat positifnya hadir tepat waktu. Dari rumah biar nggak ketinggalan berarti hadirnya harus tepat waktu. Yang kedua, jangan makan saat belajar. Iya, jangan makan saat belajar. Mas Januar, jangan makan saat belajar. Kalimat positifnya berarti iya, maemnya saat jam istirahat. Siap? Iya, terus ketiga nggak bawa. Oke, nanti Bunda kasih ya. Oke. Yang ketiga, tidak boleh merebut mainan teman. Ada? Yang suka berebut mainan teman? Ada? Iya, kalau nggak ada berarti kasih 2 jempol. Iya, ada. Berarti jempolnya kemana nih? Turun. Iya, berarti kalau kita mau
Oke, Mas Yusuf, saya pinjam mainannya gitu. Gak boleh berebut. Gak boleh merebut. Oke, nah, terus yang keempat, tidak boleh nakal sama temennya kayak Mas Iqbal tangannya tuh. Iya, gak boleh nakal sama temen. Kalimat positifnya, iya, kalimat positifnya apa? Ya, saling menyayangi. Ikutin yuk. Saling menyayangi. Gak boleh nakal. Oke, siap. Terus yang terakhir, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Gimana tempatnya? Tempatnya gimana ya? Di tong sampah. Pintar di mana Mas Ipan? Buang sampahnya di mana ya? Di tong sampah. Mas Rehan, mana Mas Rehan? Buang sampahnya di mana ya? Di tong sampah Mas Asa. Oke, sekarang kalimat positifnya. Bernilai kebajikan apa enggak ya? Iya, bernilai kebajikannya apa? Coba. Makan saat jam istirahat berarti disiplin apa bukan? Disiplin. Disiplin. Terus hadir tepat waktu, nilai kebajikannya? Disiplin. Disiplin itu apa teman-teman? Yo, ada yang tahu disiplin itu apa? Sikap dan perasaan terhadap peraturan, ketaatan terhadap peraturan ya, sebagai nilai tanggung jawab kita. Oke, terus minta izin saat meminjam, berarti saling menghormati ya. Terus saling menyayangi, tidak boleh nakal sama temennya. Terus buang sampah pada tempatnya. Iya, buang sampah pada tempatnya nilai kebajikannya apa berarti? Kesehatan. Iya, pintar ya. Coba anak soleh. Anak soleh. Gabung satu. Gabung satu. Gabung satu. Oke, ikuti bunda. Peraturan kelas. Ikutin peraturan kelas. Jangan datang terlambat. Jangan datang terlambat. Yang kedua, jangan makan saat belajar. Saat belajar. Yang ketiga, tidak boleh merebut mainan teman. Yang keempat, tidak boleh nakal sama teman. Yang kelima, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi tidak boleh membuang sampah di kelas. Iya, terus kalimat positif. Satu. Iya, biar ikutin. Makan Ini saat jam istirahat. Yang kedua, hadir tepat waktu. Yang ketiga, minta izin saat meminjam. Iya, yang keempat, saling menyayangi. Yang kelima, buang
berarti teman-teman mendengar. Kalau teman-teman lagi bicara atau lagi ngomong juga kita mendengar. Oke. Yang ketiga, saling menyayangi. Apa ya? Saling menyayangi. Iya, tidak boleh nakal sama teman. Tidak boleh. Tangannya buat apa ya? Masih kebaik. Tangannya buat apa? Kasih kebaikan. Temennya nggak bawa pensil, dipinjam. Kenapa? Temennya nggak bawa bekal, dikasih bekal. Berbagi. Siap? Siap? Oke. Yang keempat, menjaga kesehatan. Yuk, di depan Buddha ada plastik apa nih? Namanya apa ya? Iya, ini termasuk non-organik. Nanti dibuangnya di mana? Kalau di sini tepat nggak? Dibuangnya di mana? Di tong sampah. Jadi ikutnya kita saling menjaga kesehatan, kebersihan sebelum berangkat kita mandi. Itu termasuk menjaga kesehatan di dalam kelas. Ketika kita mempunyai sampah, dibuangnya di